Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, kelanjutan materi yang minggu yang lalu. Kita hari ini akan membahas tentang analysis of variance atau kita singkat dengan ANOVA. Jadi ANOVA ini adalah kelanjutan dari uji T, di mana kalau uji T ataupun uji Z itu ada dua kelompok sampel. Nah, di sini kita ingin melihat perbedaan respon dari dua, lebih dari dua kelompok sampel. Sehingga di sini kita sebut pengujian hipotesis beda 3 rata-rata atau lebih. Ya. Secara filosofi, ya mungkin tadi sudah saya katakan bahwa di dalam pengujian hipotesis itu kan ada namanya uji komparatif, ada uji asosiatif. Kalau komparatif itu berarti kita ingin melihat perbedaan rata-rata di antara beberapa kelompok. Kalau uji T kemarin dua kelompok, maka di ANOVA ini atau kita sebut dengan uji Fisher itu lebih dari dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, namun untuk syarat melakukan uji ini menggunakan ANOVA sama dengan kemarin ya uji T, uji Z, karena mereka statistik parametrik tentu harus memenuhi asumsi seperti uji kenormalan, uji kehomogenan, dan lain-lain. Nah, karena ini kita langsung ke ANOVA, saya langsung bahas ke ANOVA saja ya. Oke, jadi di analisis of variance itu ada beberapa yang memiliki kemiripan. Ini sering tertukar. Jadi ada ANCOVA, ada MANOVA, ada MANCOVA. Nah, ini hanya beda sedikit. Tapi pada dasarnya semuanya ANCOVA, baik MANOVA, ANCOVA, dan MANCOVA itu bedanya di kovarian. Makanya di sini ada huruf C. Kalau di sini kan ada M, multivarit. Berarti dia Y-nya lebih dari satu. Ya, sebelum ke sana, mungkin saya ingin memberikan sedikit pencerahan apa sih bedanya ANOVA, ANCOVA, MANOVA, dan MANOVA. Kata kuncinya, kalau di ANOVA kan tidak ada kovariat. Apa itu kovariat? Kovariat itu ada variabel tambahan penggiring. Kalau di ANOVA kan hanya ada variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya ingin dilihat misalnya perbedaan hasil belajar jika diberikan 3 metode mengajar misalnya. Atau ada 3 metode pembelajaran. Nah, di situ variabel bebasnya metode, lalu variabel terikatnya hasil belajar. Tapi kalau di ANCOVA, mungkin selain faktor metode tadi, ada variabel lain. Mungkin misalnya, tapi tidak kita teliti sebenarnya, tidak ada kita ukur. Mungkin variabel apa ya namanya ya, motivasi. Karena kan sulit dikontrol ya, atau mungkin variabel yang lain yang ikut mempengaruhi. Nah, makanya kita sebut dengan ANCOVA. Sedangkan MANOVA itu multivariate analysis of variance. Ini sama dengan ANOVA, tapi dia Y-nya lebih dari satu. Apa itu Y? Variabel terikatnya. Kalau tadi kan misalnya ingin melihat hasil belajar ketiga metode mengajar. Tapi kalau di MANOVA mungkin selain hasil belajar kita bisa melihat yang lain, misalnya waktu kecepatan dalam menjawab soal misalnya. Jadi ada lebih dari satu Y-nya atau variabel terikatnya. Nah, kalau yang terakhir Markova itu tetap dia multivariat lebih dari satu Y-nya atau variabel terikat, tapi dia ada kovariat, ada variabel faktor selain variabel bebas dan variabel terikat. Ya, misalnya seperti ini ya, bisa kita lihat. Ketika di ANOVA misalnya menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian berdasarkan metode mengajar A, B, C,
terhadap siswa. Nah, ini karena dia X-nya 1, metode saja, maka disebut ANOVA satu jalur atau satu arah. Nah, sedangkan yang kedua, itu ada 2 variabel bebasnya, metode dan jenis kelamin. Sehingga dia disebut ANOVA 2 jalur. Nah, kalau di MANOVA, misalnya selain melihat rata-rata ujian, kita ingin melihat efeknya terhadap waktu pengerjaan soal. Nah, sama MANOVA satu jalur karena dia X-nya 1 metode, kemudian Y-nya lebih dari 1, yang saya bolkan itu Y-nya. Nah, sedangkan yang kedua itu sama ya, jadi ada metode dan jenis kelamin disebut MANOVA 2. Ya, demikian juga dengan ANKOVA. Tapi di sini saya ambil kovariatnya motivasi. Jadi di sini selain melihat pengaruh metode mengajar, juga kita ingin melihat pengaruh motivasi. Mungkin ada yang bingung, apa sih beda kovariat dengan variabel bebas? Kalau variabel bebas, ini kan treatment. Artinya kita memberi perlakuan ketiga kelas diberikan metode mengajar berbeda. Nah, sedangkan di sini motivasi itu kita tidak memberikan perlakuan. Kita ukur sesuai motivasi masing-masing. Jadi tidak kita adakan semacam perlakuan ya seperti yang metode tadi. Nah, makanya disebut ANKOVA. Ini juga MANKOVA ada kovariat, ada lebih dari 1 Y, multivariat. Mungkin kita tidak terlalu membahas banyak, ini biar tahu perbedaannya, tapi kita akan membahas khusus di ANOVA satu jalur atau satu arah. Oke, sehat selalu, semangat. Kita lanjut ke istilah yang mungkin sering digunakan pada uji hipotesis analisis of varian. Jadi secara filosofi di analisis of varian ini masuk ke uji komparatif ya. Jadi kita tidak melihat asosiatif, cuma melihat perbedaan di antara 3 kelompok untuk statistik parametrik tentunya. Nah, perlakuan tadi sudah dijelaskan. Jadi apa itu perlakuan yang kita lakukan? Kita berikan treatment ke subjek untuk melihat respon dari respon atau variabel apa yang ingin kita ukur. Nah, kalau ulangan, ini sebenarnya di dalam memberikan perlakuan, seperti tadi kan ada 3 kelas misalkan, kelas A, kelas B, kelas C. Ketika kita memberikan treatment, itu ketiga kelas itu bisa saja dalam satu kelas itu lebih dari 1 subjeknya atau lebih dari 1 siswa misalnya. Kalau hanya 1 tidak ada ulangan. Jika ulangan itu adalah banyaknya subjek atau berapa kali pengulangan di kelas itu. Dianggap ulangan istilah di statistiknya atau replication. Ya misalnya siswa yang kelas A 20 berarti ulangannya 20. Kelas B 25 berarti ulangannya 25 dan sebagainya. Pengulangan sebenarnya. Nah kemudian faktor. Faktor itu sama dengan variabel bebas seperti tadi kan faktor metode. Kemudian taraf level itu adalah di dalam faktor itu sendiri ada jenjang-jenjangnya. Ada levelnya. Misalnya metode A, B, dan C itu level dari faktor. Nah, respon itu variabel terikat tadi. Nah, di dalam ANOVA satu faktor itu ada 1 faktor ya. Sekarang memudahkan istilah mungkin saya berikan ilustrasi. Ya, misalnya ingin dilakukan penelitian tentang perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan menerapkan 3 metode mengajar. Di mana metode A diberikan ke 10 siswa, metode B 15, dan metode C 20. Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang dimaksud dengan perlakuan, ya pemberian metode ke ketiga kelas ini, karena kita menciptakan sendiri perlakuan itu. Kemudian ulangan ini untuk kelas A ada 10, ulangan kelas B ada 15, C itu ada 20 siswa. Level, ada 3 level, metode A, metode B, dan metode C. Nah kemudian faktor ya. Faktor itu metodenya tadi ya mengajar. Sedangkan levelnya ada A, B, C.
responnya hasil belajar. Nah, di dalam perhitungan analysis of variance untuk ulangan yang sama itu kita bedakan dengan ulangan yang tidak sama. Tapi ada beberapa istilah, mungkin simbol-simbol yang perlu dipahami karena ini akan terus kita pakai, nanti akan terbiasa ketika sudah kita praktek di menyelesaikan suatu kasus ya, permasalahan penelitian. Mungkin FK ya, FK ini adalah faktor koreksi, di mana faktor koreksi ini kita hitung dengan menentukan jumlah total data atau saya sebut dengan Y titik-titik, lalu total data kita kuadratkan, kita bagi dengan banyaknya data frekuensinya. Di mana banyaknya data itu adalah banyaknya perlakuan A kita kali dengan banyaknya ulangan atau replikasi. Misalkan ada eh, 3 metode ya kan. Kemudian eh, siswanya ada yang A ada 5, yang B ada 5, yang C ada 5. Berarti itu ulangannya sama. Makanya langsung saja 3 kali 5. Jadi total datanya kita kuadratkan, kita bagi 15, 3 kali 5. JKP ini jumlah kuadrat perlakuan. Jadi setiap perlakuan kita totalkan dulu nanti, baru kita kuadratkan. Misalnya perlakuan pertama untuk metode A, kelas A. Perlakuan kedua kelas B, data-data di A kita jumlahkan, lalu di B kita jumlahkan, di C kita jumlahkan. Data di A itu kita kuadratkan, di B kita kuadratkan, di C kita kuadratkan. Makanya dapat sigma ya Y I titik kuadrat. Ini maksudnya perlakuan ke I. Jadi dia ada 1, 2, 3 misalnya. Perlakuannya kan ada 3 metode. Lalu kita bagi dengan, karena ulangannya sama, maka kita bagi dengan misalnya 5. Tapi kalau ulangan berbeda, ini membedakannya di sini nanti. Maka kita nggak bisa langsung R. Jadi kita pisah kelas A, kita buat R1, nanti baru tambah total data kelas B, lalu ini ditambah R2, per R2 maksudnya, tambah bla 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 sampai karena dia berbeda ya. Jadi R ini berlaku untuk ulangan yang sama. Kita kurangi dengan faktor koreksi yang tadi. Faktor koreksi yang tadi itu yang saya bilang total data dikuadratkan dibagi banyaknya data. Nah, JKT ini sendiri jumlah kuadrat total. Jadi setiap data nanti yang ada di tabel data itu kuadratkan aja semua lalu dijumlahkan. Kenapa ada 2 sigmanya? Kan ada, nanti kan dia ada perlakuan itu kolom, lalu ulangan itu baris, sehingga dia sigma sampai berapa dia kolomnya sampai R ulangannya berapa. Kita kurangkan faktor koreksi. Nah, JKG ini jumlah kuadrat galat, yaitu sisaan dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat perlakuan. Nah, sebenarnya ANOVA ini kita ingin menguraikan varians ya, keragaman dari suatu respon itu yang mempengaruhi itu apa saja. Jadi salah satunya kan perlakuan tentunya, kemudian galat, karena di dalam data pasti ada error ya. Nah, untuk ulangan tidak sama, tidak terlalu saya bahas, kan sama saja. Hanya pembedanya, pembaginya nggak bisa R ini, karena kan ulangannya berbeda. Secara umum, ini yang kita hitung. Jadi ingat ya total apa nama istilah-istilah. Tadi FK itu faktor koreksi, JKP jumlah kuadrat perlakuan, kemudian JKG jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat error, JKT jumlah kuadrat total. Nah, nanti setelah kita hitung 4 item ini, kita hitung kuadrat tengah perlakuan. Atau kalau di SPSS namanya mean square ya. Nah, nanti dari mana memperoleh KTP ini, kuadrat tengah perlakuan? Jumlah kuadrat perlakuan kita bagi derajat bebasnya. Derajat bebas itu kan misalnya perlakuannya ada 3 tadi ya. Kelas A, kelas B, kelas C. Berarti derajat bebasnya kita kurang 1. Karena derajat bebas itu dikurang 1 ya. Kemudian KTG itu kuadrat tengah galat. Yaitu jumlah kuadrat yang galat tadi kita bagi derajat bebas galat. Bagaimana menghitung derajat bebas galat? Kita hitung dulu derajat bebas dari total. Totalnya misalnya N atau 20, katakanlah 20. Kita kurang 1, 19. Nah, nanti derajat bebas
galatnya itu selisih antara derajat bebas total dikurang derajat bebas perlakuan. Ini simbol saja ya. Di buku mungkin banyak simbol lain, tapi ini saya ambil karena ini ulangan sampel, R replication, A ini kenapa bisa simbol A ya? Attitude ya, perlakuan. Oke. Nah, setelah kita hitung, kita masukkan ke yang namanya tabel ANOVA. Ini harus dicermati karena ini selalu digunakan apapun bentuknya, baik satu jalur, baik dua jalur, ya, baik ANCOVA dan sebagainya. Jadi ini secara umum yang saya bilang tadi, caranya yang perlu diingat bahwa di dalam ANOVA itu ada 5 kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertama itu berisi sumber keragaman atau sumber varians. Baru, nah ini boleh, nggak apa-apa. Tapi yang jelas 3 kolom pertama ini itu jangan diganti dengan yang lain. Karena untuk menghitung KT, kuadrat tengah itu kan tergantung dari JK dibagi DB. Jadi langkah pertama buat dulu sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat. Nah, yang lain nanti. Kan kita sudah hitung tadi JKP, taruh aja di sini. Ini untuk perlakuan. Misalnya apa tadi ya, metode mengajar. Ini galat, JKG-nya 2 di sini. Yang kita hitung tadi. JKT, tulis angkanya di sini. Nah, DB ini selalu saya bilang kurang 1. Kalau perlakuannya 5, berarti 5 kurang 1. Nah, total itu kan A kali R tadi. Kita kurang 1 saja. Nah, nanti galat itu sebenarnya selisih total, namanya sisa ya, dikurang perlakuan. Cuma ini disederhanakan, dapatlah ini A dalam kurung R-1. Sebenarnya ini AR-1 dikurang A-1. Dikurang dalam kurung A-1. Dapatlah ini. Nanti boleh dicek. Nah, kemudian untuk ulangan yang tidak sama, sebenarnya sama, caranya sama persis. Cuma dia apa namanya itu? Ya tadi R-nya ya, R-nya berbeda. Baik, saya lanjutkan. Kita langsung saja ke kasus. Contoh kasus. Nah, ini saya ambil penelitian orang kedokteran ya. Jadi ingin melihat pengaruh jenis obat, tablet itu obat demam terhadap kecepatan sembuh pasien. Sehingga di sini kita beri perlakuan, artinya perlakuan yaitu 5 jenis tablet. Tablet A mungkin parastamol jenis apa gitu ya, kan mungkin obat demam kan. B itu parastamol mirip-mirip parastamol, tapi dia sama ya, sama-sama obat demam. C juga sama, D. Jadi ada 5 jenis tablet. Nah, tablet A ini diberikan ke 5 berarti pasien ya, berarti ulangannya 5. Tablet B juga diberikan ke 5 pasien yang tentunya sama-sama sakit demam ya, supaya dia keragamannya kecil. Nggak mungkin diberikan obat ke pasien yang berbeda penyakitnya, nanti akan bias hasilnya. Kemudian tablet C juga sama dan seterusnya. Nah, di sini datanya seperti ini ya, bisa kita lihat. Nah, untuk memudahkan sudah saya langsung jumlahkan saja. Ya, sudah saya langsung jumlahkan saja bahwa perlakuan A itu kan ada 5 pasien tadi. Nah, ini nih 5 ini maksudnya waktu sembuh, mungkin dalam jam ya. Si pasien A ini 5 jam baru sembuh. Lalu yang orang kedua yang diberi tablet A juga 4 jam sembuh dan seterusnya. Sehingga kita ingin melihat apa ada perbedaan waktu sembuh ke 5 tablet ini, pengaruhnya terhadap waktu sembuh. Nah, di dalam ANOVA mungkin karena ini banyak, kita nggak tahu mana apakah A yang B berbeda, apa B dan C kita nggak tahu. Untuk melihat yang mana mungkin bisa uji lanjut. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini yang disebut dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi perlakuan untuk yang kelompok A tadi, kita dapat totalnya kan 26. Ini juga dapat 39, 20, 14, 33. Kita kuadratkan aja. Jadi nanti dikuadratkan jumlah kuadrat perlakuannya. 26 kuadrat tambah 39 kuadrat tambah 20 kuadrat sampai 33 kuadrat. Nah, kalau faktor koreksi tadi, ini kan total data 132. Dari mana? 132 ini, ya ini semuanya ditambah. 5 tambah ini. Semua data ditambah. Atau bisa ambil dari yang baris terakhir ini, kan sama saja. 26 tambah 39 tambah 20 tambah 14 tambah 3. Dapatlah ini. Ini
Y total. Sehingga faktor koreksinya ini dikeluarkan dibagi banyaknya data. Banyak data berapa ini? Ya benar ya, 5 kali 5, 25. Nah, sehingga faktor koreksinya ini. Nah, sudah ada di sini. 132 kuadrat per 5 kali 5. Dapatlah 696,96. Nah, untuk jumlah kuadrat total, itu data ini yang kita kuadratkan. Jadi mulai dari 5 pangkat 2, lalu 4 pangkat 2, nanti dijumlahkan semua. 8 pangkat 2, 6 pangkat 2, sampai terakhir yang E ini 7 pangkat 2. Nanti jangan lupa untuk yang total kita kurangi faktor koreksi tadi ya. Faktor koreksi dalam statistik itu biasa ya, untuk memperkecil bias ya. Ini 696 ini. Jadi setelah itu dapatlah JKT-nya ini. 137,04. Nah, tadi sudah saya bilang CKP itu kan jumlah kuadrat perlakuan. Nanti kuadratkan ini, kuadrat 39 kuadrat 20. Nanti dikurang, dibagi ini dulu ya. Kenapa harus dibagi 5? Dibagi baris. Baris ini kan ulangan. Jadi kita bagi, bukan dibagi kolom ya. Karena kan 26 ini kan ada 5 baris nih. Berasal dari 5 baris. Berarti kita bagi dengan banyaknya ulangan. Jangan lupa selalu dikurang faktor koreksi. Nah, terakhir, jumlah kuadrat galat ini adalah sisaannya. Jadi kita kurang aja jumlah kuadrat total, kita kurang dengan JKP. Nanti bisa kita lihat, kita masukkan ke tabel yang tadi. Nah, jangan lupa tabelnya ada 5 kolom, saya bilang ya. Sumber keragaman atau varian, JK atau jumlah kuadrat, DB derajat bebas, KT kuadrat tengah, baru terakhir F hitung. Kita tidak bahas F hitung dulu. Jadi pertama, masukkan aja nilai yang tadi. Kan JKP coba saya perlihatkan kembali. Nah, JKP-nya 79. Nah, makanya ini 79. Harus di baris pertama, karena ini perlakuan di baris pertama. Perlakuannya boleh diganti. Kasus ini tadi apa perlakuannya? Jenis tablet boleh diganti. Nggak mesti kata-katanya perlakuannya. Atau kolom, misalnya jenis tablet. Nah, kemudian yang JKG-nya tadi sudah kita hitung. Lihat di sebelumnya tadi. Ya, boleh kita lihat. Kalau masih ragu, kita bisa lihat. Nah, ini ya, JKG-nya 57,6. Ya, dan seterusnya. Jadi silakan dimasukkan ke apa namanya tabel ANOVA. Total juga demikian. Nah, derajat bebas saya bilang selalu dikurang 1. Perlakuannya kan ada 5 jenis tablet, berarti 5 kurang 1, 4. Data semuanya ada berapa tadi? A kali R. A, ulangannya 5, perlakuannya 5, 25. Makanya ini 24, karena 25 kurang 1. Nah, galat ini sisanya. Ini nggak perlu ngapa rumus. 24 kurang 4. 20. Ya kan? Sehingga sudah dapat kolom 2 dan 3 ini, baru kita tentukan di kolom keempat, yaitu kuadrat tengah perlakuan dengan cara membagi jumlah kuadrat yang perlakuan dengan derajat bebasnya. Demikian juga kuadrat tengah galat, membagi jumlah kuadrat galat dibagi ininya. Ini adalah untuk menghitung F hitungnya, ya nilai F hitungnya, ANOVA-nya. Nanti caranya sudah dapat, ya. Ini berarti kuadrat tengahnya 19,86, kuadrat tengah galat juga 2,88. Kita bagi hasil yang kalau saya bilang tadi KTP ya kan, KTP. Ini KTG. Berarti KTP dibagi KTG. Dapatlah 6,9. Ini mungkin perhitungan saja. Sedangkan untuk pengujian hipotesis tetap seperti waktu kita belajar di uji T waktu di awal, itu tetap melihat menunjukkan tahap-tahap dari pengujian. Ada 5 ya, perumusan hipotesis, tentukan alfa, kriteria, kemudian baru ini ya, nilai statistiknya dan baru kesimpulan. Kita mulai dari pertama. Nah, formulasi hipotesis mungkin sedikit berbeda ketika diuji T, karena dia 2 kelompok. Kalau 2 kelompok kan langsung kita bisa mengatakan rata-rata kelas A tidak sama dengan B. Rata-rata kelas A berbeda dengan B. Begitu kalau dia 2. Kalau lebih dari 2, mungkin lebih bijak kalimatnya begini. Misalnya untuk Hano, rata-rata waktu sembuh pasien yang sakit demam kelima jenis tablet sama. Nah, kalau H1, kita tidak langsung mengatakan rata-rata waktu sembuh pasien kelima jenis tablet berbeda. Kenapa? Karena bisa saja dia ada yang sama, tapi minimal sepasang ada yang berbeda.
Misalnya obat A berbeda dengan B waktu sembuhnya, atau A dengan C yang berbeda, atau B dengan C, atau A dengan D. Kita kan nggak tahu. Makanya ada kata minimal. Karena dia lebih dari dua. Cuma kita nggak tahu yang mana yang berbeda. Tapi lebih bijak begini, gitu ya. Jadi kita ingin mengatakan bahwa tidak semua obat itu memberi efek yang sama waktu sembuh pasien. Lalu langkah kedua, seperti biasa kita tentukan alfa, lalu menentukan F tabel. F tabel ini nanti cek sendiri di Fisher ya, tabel Fisher. Cuma caranya itu tentukan V1 kalau di Fisher itu namanya derajat bebas perlakuan. Lalu V2 derajat bebas galan. Nah, nanti kita lihat. Tadi kan sudah ya derajat bebas perlakuannya 4. Tadi kan 5 kurang 1. Galannya kan sisa 24 kurang berapa tadi? 4, 20. Ini untuk melihat tabelnya saja. Jadi 4 ini adalah pembilang, 20 ini penyebut. Nanti kita cek deh. 2,87. Sehingga kapan F hitung, kapan ditolak? Ketika F hitung itu lebih dari ini nilai yang kita lihat di tabel. Tadi udah kita hitung, masih ingat nggak berapa tadi? Kalau nggak salah 6, ya. Coba kita cek. Ya, untuk F hitungnya kalau nggak salah tadi 6, nah kita lihat apakah nilainya lebih dari 2? Ternyata lebih dari 2, berarti Hano ditolak. Berarti kesimpulannya ikutin saja apa yang ditulis di H1. Berarti belum minimal terdapat sepasang obat jenis tablet yang mempengaruhi waktu sembuh pasien. Untuk yang sakit demam itu berbeda. Nah, sekarang ini tabelnya ya, yang saya bilang tadi 4 itu untuk alfa 0,5 karena untuk alfa berbeda nanti enggak 0,5 lagi, itu tergantung peneliti ya. Karena di kasus ini kita ambil 0,05. Nah, ini ya, ini 4 lalu penyebutnya ini 20, dapatlah 2. Oke, kesimpulannya boleh lebih bagus lagi kita mengatakan karena alfanya 5%, jadi kita mengatakan berdasarkan data sampel untuk tingkat keyakinan 95%, terbuktilah bahwa rata-rata waktu sembuh pasien yang sakit demam untuk kelima jenis obat A sampai E itu berbeda. Atau minimal ada 2 yang tablet yang memberikan pengaruh waktu sembuh pasien yang berbeda. Nah, pertanyaannya mungkin obat yang mana nih yang berbeda? A dengan B atau A dengan C? Nah, itu perlu uji lanjut. Tapi untuk saat ini mungkin kita hanya sampai di sini dulu. Baik, mungkin itu dulu. Kita lanjut ke tutorial berikutnya di ANOVA 2 jalur. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.